Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Rahman dengan NPM 22100100103. Mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Kelas 4C regular pagi Banjarmasin dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edya Rusadi. Di sini saya langsung masuk ke aplikasi NetBeans saja. Yang pertama saya akan membuat sebuah project. Oke. UTS PBO 1. Oke. Nah, kemudian saya akan langsung membuat main kelasnya. Oke. Oke. Bentar. Oke, lanjut. Oke, masuk ke dalam sebuah kelasnya. Sebentar. Nah, ya. Di sini saya akan menjelaskan kelas itu apa. Kelas adalah sebuah tempat untuk membuat sebuah objek, atribut atau properti, dan kemudian juga untuk menaruh sebuah metode. Kemudian kita langsung saja masuk ke kode programnya. Saya akan membuat kelas yang lain lagi. Oke. Pertama-tama di dalam kelas ini saya akan membuat sebuah atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah sebuah variabel yang mendefinisikan atau menginisialisasikan data menginisialisasikan variabel yang digunakan untuk menyimpan data atau keadaan dari sebuah objek. Saya akan membuat sebuah atribut dulu. Oke.
private. String jumlah perjalanan total biaya. Oke. Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Private di sini adalah untuk enkapsulasi. Enkapsulasi adalah sebuah konsep OOP atau Object Oriented Programming yang menggabungkan sebuah data atau yang bisa disebut dengan atribut ini untuk menyembunyikan sebuah datanya melalui metode untuk memanipulasi datanya supaya data yang di dalam private atribut private string perusahaan ini tidak mudah diakses orang lain atau diakses di kelas yang lain. Oke, kemudian lanjut saya akan membuat sebuah konstruktor. Konstruktor sendiri adalah sebuah metode khusus ya di dalam sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dari kelas tersebut dibuat. Oke, saya akan membuat dulu konstruktor. Saya alatin dulu konstruktor. Oke, kita kapal string int jumlah perjalanan. Oke, kemudian di dalamnya kita tulis this nama. Nah, di sini adalah untuk supaya lebih jelasnya untuk supaya data nama ini lebih jelas di dalam konstruktor ini supaya membaca datanya. Kemudian kemudian nama ini untuk supaya sama dengan atribut yang di atas ini, nama. Oke, kemudian saya akan membuat lagi this jenis, nama jenis int masalah.
Kemudian saya akan membuat sebuah metode untuk menghitung sebuah total biaya. Oh, salah. Hitung kapasitas perjalanan. Kemudian oke, dalamnya kita kembalikan nilai kapasitas dikalikan jumlah perjalanan. Oke. Oke, ada salah. Katanya ada salah. Saya lihat dari kode yang saya buat. Oh ya, tertinggal. Tipe datanya kita tertinggal. Nah, dah. Dah. Total biaya. Oke. Kemudian saya akan membuat sebuah mutator atau juga bisa disebut dengan setter. Saya jelaskan dulu lagi, mutator itu adalah sebuah metode dalam sebuah kelas yang digunakan untuk mengubah nilai atribut objek. Fungsinya untuk memberikan untuk mengubah nilai atribut objek serta menyertakan validasi atau logika tambahan. Oke, kita lanjut ke dalam kodenya. Itu saya tulis public void. Nah, void ini adalah sebuah metode yang tidak bisa mengembalikan nilai atau tidak menyimpan nilai. Jadi kayak spontan saja, langsung mengambil nilai saja, tidak untuk menyimpan nilai. String, oh ya, hurufnya kecil, harusnya huruf besar. String dengan nama baru. Iya, oke. This nama, ini karena untuk nama sama dengan nama baru. Nah, lanjut.
saya akan membuat sebuah aksesor atau juga disebut dengan getter. Saya jelaskan, aksesor atau yang disebut dengan getter adalah sebuah metode di dalam kelas yang digunakan untuk mengambil atau mengakses nilai atribut sebuah objek. Nah, dan fungsi dari aksesor ini atau di getter ini adalah untuk mengizinkan akses dari nilai atribut yang dikontrol tanpa mengizinkan perubahan langsung pada atribut tersebut. Oke. Black string return oke. Oke, lanjut saya akan membuat sebuah metode untuk menampilkan semua detail data kapal ini. Oke, yang pertama saya void. Saya jelaskan lagi, void ini adalah fungsi yang tidak mengambilkan sebuah nilai. Fungsi ini melakukan tugas tertentu tetapi tidak mengambilkan kembali ke pemanggilnya. Fungsinya yaitu untuk sebuah fungsi. Void ini adalah fungsi ya yang melakukan tindakan tetapi tidak menghasilkan data yang perlu dikembalikan ke pemanggilnya. Nah, jadi void itu memungkinkan pembuatan pointer yang dapat menyimpan alamat dari objek tipe apapun. Ini gunanya untuk penanganan data bersifat umum dan untuk operasi yang memerlukan fleksibilitas data. Kemudian lanjut ke dalam kodenya lagi, tampilkan. Nah, oke. Sys out. Nah, udah. Kita isi di dalamnya slash nama. Ini untuk merapikan saja ya. N ini untuk merapikan. Nama kapal. Oke. Nama kapal
Kemudian plus nama. Oke, apa saja. Nah, 1 2 3 4 5 6. Oke. Jenis kapal. Kapasitas. Oke. String tone. Kemudian di total biaya paling akhir total biaya. Ambil dari total ini, mengambil dari ini metode total biaya dan disamakan dengan ini, atau saya copy saja. Oke. Nah, oh ya, salah. Hitung nah, oke. Nah, oke, sudah selesai yang di sini. Kemudian lanjut ke sebelahnya, yaitu ke indeks. Di sini saya akan membuat sebuah objek. Objek itu sendiri adalah objek adalah sebuah entitas yang diciptakan dalam berdasarkan definisi buah kelas yang memiliki nilai untuk atribut yang didefinisikan di dalam kelas. Fungsinya untuk menampilkan sebuah data dan fungsi yang didefinisikan
yang didefinisikan di dalam kelas, dan juga objek ini digunakan untuk menyimpan data dan memanipulasinya melalui metode. Oke, saya akan membuat sebuah objek. Oke, dari data kapal. Nah, ini objek ambilan dari kelas yang ini pertama. Kemudian kapal 1 sama dengan new kelas baru, new data kapal. Di dalamnya objeknya yaitu tertulis Ratu Laut, kemudian penumpang, kemudian 5.000, kemudian 10, kemudian samudra biru INC. Ini contohnya saja. Oke, titik koma. Nah, kemudian untuk menampilkan sebuah nilainya, yaitu kita akan menulis sebuah metode kapal 1 titik tampilkan. Nah, kemudian saya akan run dulu. Oh ya, perlu lagi satu lagi dari sebuah setternya untuk mengambil nilainya. Kapal 1 titik set nama. Di dalamnya saya akan isi Putri Samudra. Nah, saya akan run. Loh, sepertinya ada yang salah. Harusnya sih tampil kapal 1. Katanya sih sukses, tapi kok nggak nongol ya. Oke, lanjut. Tadi ada azan asar, kita lanjut lagi ke dalam videonya. Kita run lagi. Bismillah. Oh ya, salah. Nah, akhirnya jalan. Mungkin yang tadi ada bug. Saya benerin dulu.
dan saya restart tadi PC komputer saya ini. Oke, saya akan jalankan lagi. Nah, tampil. Sini ada sebuah manipulasi data dari objek. Saya menuliskan di sini objeknya ratu laut, dan kemudian saya manipulasikan datanya dari sebuah setter atau juga bisa disebut dengan mutator menjadi sebuah putri samudra. Oke, lanjut lagi membuat sebuah satu kelas lagi, yaitu kapal kargo. Oke, kita kasih satunya lagi. Nah, itu ada bug lagi itu pasti. Oke, di dalam kapal kargo ini saya akan membuat sebuah inheritance atau warisan. Apa itu inheritance? Inheritance adalah sebuah konsep dalam OOP atau object oriented programming, di mana sebuah kelas atau super class atau parent class atau super class dan child class dan atau disebut dengan subclass mewarisi sebuah nilai dari parent class atau super class. Di sini maksudnya yaitu kapal kargo ini akan mewarisi nilai sebuah dari data kapal ini sebagai ayah data kapal ini, dan ini anggapannya seperti seorang anak. Oke, langsung saja. Kemudian inheritance ini jika tidak ada maka polimorfisme tidak akan ada. Saya jelaskan, polimorfisme adalah sebuah fungsi atau metode yang disamakan dalam implementasi berbeda-beda kelas. Berbeda-beda kelas itu seperti yang ini nih, data kapal ini sebagai super kelas dan kapal kargo ini sebagai super kelas. Kemudian fungsinya itu yaitu super kelas sebagai data awalnya tidak akan merubah nilai apapun, dan di subclass kita akan mengubah nilai tapi tidak akan mengubah nilai dari data kapal ini atau superclass. Oke, kita akan lanjut ke dalam kode programnya. Extends atau kita warisi nilai dari data kapal. Nah, kemudian kita langsung ada dia kontraktornya supaya langsung jadi. Oke, nah ini kan langsung jadi. Kemudian di dalam sini kita akan mengubah data, misalnya saja oke, kapasitas kapasitas. Nah, kita akan ubah menjadi 100. Nah, di sini oke, kita di sini kita akan membuat sebuah objek lagi, objek yang kedua yaitu kapal kargo. Ini harus sama seperti nama kelasnya di sini. Objeknya yaitu kapal 2. Kemudian kita buat kelas yang barunya kapal kargo 1. Oke, di dalamnya saya akan membuat
kemudian 5 koma dan pengiriman trans global. Oke. Berartinya ada salah. Oke, sebentar. Oh ya. Nah, titik koma hampir saja. Oke, kemudian saya akan membuat menulis sebuah metode lagi untuk menampilkan nilai kapal 2 titik tampilkan. Oke, kemudian akan saya coba run. Nah, di sini nah terlihat kan dari sini, dari nilai dari kelas kapal kargo kita manipulasi datanya dari menjadi 100 ton. Nah, biarpun saya tulis di sini 20.000 tetap akan mengikuti yang di sini. Itu namanya karena di sini adalah nilai mengikuti nilai dari indeks ini, mengikuti nilai dari data kapal ini. Karena nilai yang ini nilai tidak mengikuti data kapal ini, nilainya tidak akan berubah. Kemudian di sini nilainya akan berubah. Nah, biarpun saya tulis 100.000, saya akan run, tetap tidak akan berubah. Nah, kecuali yang di dalam sini saya akan rubah jadi 10.000. Nah, oke. Nah, saya run. Nah, menjadi 10.000 ton. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Willy Rahman dengan NPM 2210001 dengan NPM 22100100103 kelas 4C regular pagi Banjarmasin. Mata kuliah pemrograman berbasis objek, UTS PBO 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edya Rosadi. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.